Kecanggihan teknologi yang semakin maju membuat ilmuwan banyak bereksperimen dengan batasan yang makin lebar. Salah satunya adalah yang sudah dilakukan banyak sekali ilmuwan, yakni hibrida antara hewan dan manusia. Hal ini mungkin terdengar tidak masuk akal, namun memadukan DNA manusia dan hewan ternyata bukanlah sebuah fantasi yang tidak akan terjadi. Justru, di saat ini ilmuwan di berbagai penjuru dunia sudah banyak melakukan meski belum sah dibilang berhasil. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share agar kami lebih semangat lagi membuat konten menarik lainnya. Melansir merdeka.com, inilah 7 eksperimen persilangan manusia dan hewan yang dilakukan oleh ilmuwan di dunia. Simak video ini agar tidak terjadi kekeliruan. Persilangan manusia dan kelinci. Salah satu hibrida manusia dan hewan yang pertama berhasil dilakukan oleh ilmuwan di Shanghai. Sekelompok ilmuwan ini mencoba untuk menyuntikkan sel manusia pada sel telur kelinci. Akhirnya, embrio yang muncul berupa separuh manusia, separuh kelinci. Embrio ini juga memperlihatkan bahwa DNA manusia cukup mendominasi karena embrio ini hanya mengambil sedikit dari DNA kelinci. Namun, pada akhirnya, makhluk ini tidak dibiarkan hidup karena ilmuwan membutuhkan sel induknya untuk eksperimen lain. Persilangan antara manusia dan simpanse. Cina cukup berhasil dalam berbagai proyek hibrida manusia dan hewan. Salah satunya yang populer justru jauh sebelum hibrida manusia dan kelinci, yang kami jelaskan di poin sebelumnya. Di tahun 1967, para ilmuwan Cina hampir sukses menghasilkan hibrida manusia dan simpanse. Namun sebelum semua itu terjadi, proyek digagalkan. Ini adalah ide dari 2 orang ilmuwan di Shenyang yang ingin menghasilkan makhluk baru berupa simpanse yang memiliki otak lebih besar dan mulut lebih lebar. Akhirnya, mereka menginjeksikan sperma manusia ke simpanse dan secara sukses membuatnya hamil. Proyek ini gagal karena gonjang-ganjing revolusi kebudayaan yang terjadi di era Mao Zedong. Laboratorium mereka diobrak-abrik oleh para pendukung revolusi dan sang simpanse meninggal dalam keadaan hamil 3 bulan. Tidak ada proyek semacam ini lagi disetujui karena etika kemanusiaan. Kambing dan sapi yang menghasilkan susu manusia. Di tahun 2009, ilmuwan Rusia dan Belarusia memodifikasi gen kambing yang membuatnya memproduksi susu manusia atau ASI, bukan susu kambing. Para ilmuwan ini tidak bisa menghasilkan 100% susu ibu, namun 60% kandungan dari susu ibu bisa dihasilkan. Enzim pada ASI seperti lisozim dan laktoferin juga berhasil muncul di susu ini. Pasca keberhasilan ini, para ilmuwan Cina juga bisa menghasilkan deretan sapi yang menghasilkan susu sapi dengan kandungan ASI. Total, mereka menghasilkan 300 sapi. Tujuan mereka adalah untuk membuat ASI yang bisa dijual secara retail. Mereka benar-benar bisa melakukannya. Namun, para ilmuwan terhalang oleh etika kemanusiaan. Hewan dengan organ manusia. Salah satu alasan mengapa ilmuwan ingin melakukan hibrida antara hewan dan manusia adalah untuk menghasilkan hewan yang memiliki organ manusia, sehingga bisa jadi donor jika manusia membutuhkan. Di Amerika Serikat, hal ini merupakan salah satu ladang ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari dengan lebih dalam. Salah satu ilmuwan yang melakukannya adalah Hiromitsu Nakauchi, yang sampai harus hijrah dari Jepang karena perilaku hibrida hewan dan manusia masih kontroversial dan ilegal di negeri Sakura. Namun AS justru mendanainya dengan kucuran uang yang melimpah. Pada tahun 2017, ia menghasilkan 186 embrio hibrida babi dan manusia. Dan di tahun 2018, ia mencoba untuk menghibrida domba dengan manusia. Banyak makhluk yang bisa lahir, namun setelah diuji coba dan dikembangkan, mereka dimusnahkan dalam waktu kurang dari 28 hari. Alasannya, meski hewan ini memiliki DNA manusia, mereka masih sebagian besar hewan. Menurutnya, DNA manusia hanya ada kurang dari 1% dan tak bisa menghasilkan organ manusia. Tikus dengan hati manusia. Pada tahun 2010,
para ilmuwan dari Salk Institute for Biological Studies di California, AS, berhasil mengembangkan tikus yang memiliki hati sepenuhnya hati manusia. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menginjeksikan dengan penyakit, terutama malaria dan hepatitis yang menyerang hati. Ilmuwan memilih tikus karena penyakit ini memang hanya menginfeksi primata, terutama manusia dan simpanse. Untuk mengujinya kepada simpanse, terdapat undang-undang yang melarangnya. Sampai saat ini ternyata masih belum ada solusi dari bagaimana cara mengatasi deretan penyakit tersebut. Karena sistem yang terdahulu beda dan rumit antara tikus dan primata. Tikus dengan otak manusia. Di tahun 2014, ilmuwan dari University of Rochester Medical Center di AS bereksperimen dengan membuat otak tikus memiliki jutaan saraf otak manusia. Para ilmuwan tersebut berhasil menghentikan keseluruhan otak tikus dengan sel otak manusia, dengan hanya menyisakan neuron intinya saja. Dengan ini, tikus ini memiliki 12 juta sel otak manusia. Ini merupakan jumlah sel otak yang sungguh luar biasa bagi tikus. Berdasarkan hasil penelitian pada si tikus cerdas ini, ditemukan juga kalau tikus ini memiliki ingatan yang 4 kali lebih baik ketimbang tikus normal. Monyet dengan sel saraf manusia. Di tahun 2007, ilmuwan dari Yale mencoba untuk menyuntikkan sel saraf inti manusia ke monyet yang menderita Parkinson. Tujuannya, melihat apakah para monyet tersebut bisa sembuh. Hasilnya, monyet sembuh secara medis. Meski divonis terkena Parkinson, monyet tersebut akhirnya bisa berjalan, makan dengan baik, serta bisa bergerak bebas. Selain itu, sama sekali tak ada efek samping. Salah satu hal kontroversial yang terjadi di sini adalah sel yang disuntikan ke monyet sangatlah sedikit. Dengan kadarnya yang sedikit, tidak ada perubahan secara perilaku yang akan terjadi. Akhirnya, pertanyaan besar muncul, di mana jumlah yang besar dari sel inti manusia yang disuntikkan tentu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Sayangnya, hal tersebut akan mencurangi etika kemanusiaan. Nah, itulah 7 eksperimen persilangan manusia dan hewan yang dilakukan oleh ilmuwan di dunia.